Sorry, pal. I want your liver. Your lungs. Wait. Yo, halo polo-polo, yo opo ki kabare? Apakah kalian semua hari ini sudah mandi wajib? Baiklah, perkenalkan saya Maman di sini yang mana akan membawakan sebuah alur cerita film yang dibintangi oleh aktor andalan kita semua, yaitu Jason Statham, yang berjudul Breath of Man pada tahun 2021. Tanpa pakai spoiler sana sini, langsung saja siapkan kopi dan camilan kalian dulu ya polo. Langsung saja kita gas pada intinya. Kiu. Diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil lapis baja yang sedang membawa uang dari sebuah depo perusahaan keamanan keuangan, di mana saat itu ada dua orang petugas yang sedang berdinas mengantarkan sejumlah uang dengan mobil tersebut. Ketika mobil lapis baja itu baru saja keluar dari depo, tiba-tiba mereka berdua dihadang oleh sekelompok perampok bersenjata yang dimana kedua petugas itu disuruh keluar dan langsung ditembak mati di tempat oleh sekawanan perampok tersebut. Get the fuck out! Beberapa minggu kemudian pasca kejadian tadi, scene memperlihatkan ke sebuah perusahaan bernama Fortico, di mana perusahaan tersebut adalah sebuah perusahaan jasa layanan keamanan uang yang bertugas untuk melindungi dan mengantarkan uang ke beberapa perusahaan seperti bank maupun perusahaan besar lainnya. Hundreds of millions shifting through here every week. Lalu ada seorang pria yang bernama Patrick Hill atau yang mempunyai julukan H, ya bahasa Inggrisnya huruf H yaitu H, ini dia orangnya, yang dimana saat itu juga H sedang melamar pekerjaan untuk bisa bergabung ke perusahaan Fortico setelah mendapatkan info loker dari bursa lowongan kerja atau Job Street. We lost a couple of guards a while back. Dan pria ini adalah bernama Bullet, yaitu seorang senior sekaligus pembimbingnya, yang dimana Bullet mengatakan bahwa Edge harus melakukan beberapa tahapan seleksi berupa tes kebugaran, tes menembak, dan menyetir mobil. Dan Edge harus bisa mencapai skor setidaknya paling rendah yaitu 70 di masing-masing tes agar ia bisa lulus seleksi menjadi petugas di perusahaan Fortico. Should we get started? Whatever you say, Bullet. Di saat Edge melakukan tes kebugaran, menembak, dan menyetir, bisa dikatakan bahwa kemampuan Edge ini tidak terlalu tinggi dan tidak pula rendah. Namun Edge mendapatkan skor rata-rata yaitu tepat di nilai 70 yang merupakan nilai standar kelulusan seleksi petugas Fortico. 70%. Just slipped in. Setelah Edge diterima di hari pertamanya kerja sebagai petugas Fortico, Bullet memperkenalkan Edge ke beberapa petugas lainnya seperti Dana, Dave, Bob, dan lain-lain. Meet Hollow Bob and Boy Sweat Dave. Begitu pula untuk dinas pertama kali Edge kali ini, ia ditugaskan bersama Dave dan ditemani oleh Bullet untuk mengantarkan sejumlah uang ke perusahaan besar, di mana Dave yang duduk di depan bersama Edge itu pun sedikit menyombongkan dirinya di hadapan Edge karena ia seperti sok melindungi Edge nantinya jika terjadi apa-apa, dan ia akan berada di barisan depan untuk melindungi rekan kerjanya bila terjadi sebuah ancaman. Iyalah bos. This is a $2 million pickup for Bank of the U.S. Dan dinas di hari pertama Edge saat itu berjalan cukup lancar dan tidak ada suatu halangan maupun ancaman yang berarti, sehingga mereka bertiga itu pun bisa kembali ke depo dalam keadaan aman-aman saja. Bisa kita lihat jika di dalam depo perusahaan Fortico itu keamanannya sangat-sangat ketat dan di setiap sudut ruangan terdapat kamera pengawas atau CCTV yang dapat memantau setiap aktivitas yang ada di dalam depo. Base, this is Gamma reporting back. Copy that, Gamma. Okay, Gamma, you're clear. Di saat waktunya jam pulang dan mau absen, di situ terlihat jika Edge sedang memandangi kartu-kartu absen para petugas Fortico, yang mana tatapannya seperti terlihat sangat serius dan entah kenapa. Yang pasti di sini kita bisa simpulkan bahwa Edge sengaja masuk ke perusahaan Fortico ini sepertinya memiliki tujuan dan maksud tertentu. Di hari kedua berdinas di sebuah dermaga, di situ Edge dan Dave yang berada di dalam mobil lapis baja sedang menunggu Bullet yang masih mengantarkan uang kliennya yang berada di dalam kapal.
Namun tak lama kemudian HT pun berbunyi dan terdengar suara teriakan yang diduga itu adalah suara dari Bullet yang sedang tersiksa dan disandra. Lalu perampok itu meminta agar sejumlah uang yang ada di dalam mobil lapis baja itu dibawa ke suatu tempat dan ditukarkan dengan nyawa seorang Bullet. Tentu hal itulah yang membuat Dave panik dan ketakutan ketika menghadapi situasi saat ini. Justru berbanding terbalik dengan Edge yang terlihat sangat-sangat santai dan menyarankan Dave agar menuruti permintaan para perampok itu. I'm getting back. This is such a bad idea. Setibanya di lokasi sesuai permintaan perampok tersebut, mereka menginginkan agar sejumlah uang yang ada di dalam mobil lapis baja itu segera dipindahkan ke mobil di belakangnya. Leave this to me. Namun dengan sengaja di situ Edge melemparkan salah satu tas berisi uang itu agar terjatuh keluar dari mobil, sehingga membuat para perampok itu geram dengan Edge dan keluar dari mobilnya. Namun tiba-tiba Edge melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu Sorry, pal. sangat tenang toh bro. Dengan hitungan detik, Edge mampu melumpuhkan hampir seluruh para perampok tersebut hingga tinggal menyisakan satu orang saja. Di situ Edge dengan tanpa ampun mengejar sisa satu perampok itu hingga tertangkap. Who'd you work for? Suck my fuck. Keesokan harinya Edge pun dipanggil ke kantor atasannya untuk diinterogasi tentang kejadian kemarin di saat Edge mampu melumpuhkan seluruh sekawanan perampok itu seorang diri. Di mana di dalam ruangan itu juga ada dua agen dari FBI yang ikut menanyai Edge apakah Edge juga melihat pelaku perampokan yang terlibat dalam kejadian di waktu yang lalu seperti di scene awal-awal tadi. Lalu dua agen FBI itu juga menunjukkan rekaman CCTV kepada Edge tentang kejadian perampokan serta pembunuhan pada waktu yang lalu. Dimana ketika Edge melihat rekaman CCTV itu, ia seperti fokus kepada satu orang yang ada di dalam rekaman itu dan terlihat jika tatapan Edge itu seperti memiliki rasa dendam terhadap pria tersebut. Dan kemungkinan besar itulah alasan mengapa Edge sengaja untuk datang dan bergabung dengan perusahaan Vertigo. Anything ringing a bell? Any connection, Mr. Hill? Dan ketika di rumahnya, Edge kini telah mendapatkan beberapa dokumen dari informannya yang bernama Christy, di mana dokumen tersebut berisi tentang beberapa data yang menyangkut kejadian perampokan dan pembunuhan pada waktu yang lalu. 3 bulan kemudian kita akan melihat kali ini Edge akan dinas bersama dengan si Bullet. Namun ketika berada di tengah jalan, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok perampok yang langsung menyerang mereka berdua dengan menembakkan cairan tinta serta melemparkan bom asap ke dalam mobil lapis baja Vertigo. Namun di sini kita lagi-lagi dibuat terkejut ketika para perampok itu begitu tercengang dan ketakutan ketika tahu bahwa salah satu petugas Vertigo itu menampakkan wajahnya yang ternyata adalah si Edge. Seketika perampok itu tidak jadi melanjutkan aksinya dan memilih ngajir kembali pulang. Wah sampai begitunya. Siapa sebenarnya sosok si Edge ini? Penasaran cucu. Pasca kejadian perampok yang kabur tadi setelah melihat si Edge, bukan hanya para atasan Vertigo saja yang terkejut dengan sosok si Edge yang seperti pembunuh berdarah dingin itu. Kemudian Dave dan Bullet kini terlihat berdua dan berbicara empat mata sedang membicarakan sosok si Edge. Dimana ketika Bullet melihat langsung kejadian tersebut, ia merasa jika perampok itu seperti sudah mengenal sosok si Edge dan langsung ketakutan setengah mati setelah melihat wajahnya. I told you that first day. I don't trust him. 5 bulan sebelumnya, pada scene ini terlihat jika Edge sedang persiapan pergi liburan bersama anaknya yang bernama Doggy. Namun di scene flashback ini kita akan mengetahui fakta yang sebenarnya tentang siapakah sebenarnya sosok si Edge ini. Yang ternyata jika dulunya si Edge ini adalah seorang ketua mafia yang paling dicari oleh FBI. Namun saat hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Edge mendapatkan telepon dari anak buahnya yang bernama Mike bahwa ada sesuatu yang mendesak. Get someone else to do it. I can't, boss. There is no one. We're here on holiday, and it's the only time I get to see him. Yang terungkap jika kegiatan yang dilakukan oleh kelompok mafia yang dipimpin oleh Edge ini yaitu dengan merampok sejumlah uang, yang dimana salah satu target mereka adalah mobil lapis baja pembawa uang dari depo milik perusahaan Vertigo.
Karena salah satu anak buahnya ada yang tidak bisa ikut dalam memantau pergerakan mobil lapis baja yang akan mereka rampok, akhirnya Mike pun meminta tolong kepada bosnya sendiri yaitu Edge untuk turun langsung ke lapangan, namun sebentar saja, hanya sekedar untuk melihat ke arah manakah mobil lapis baja itu akan pergi. Karena jarak rumah Edge dari depo tersebut tidak terlalu jauh, akhirnya Edge bersama anaknya si Doggy itu pun berangkat ke depo Vertigo terlebih dahulu. Dan ketika tiba di lokasi, disinilah kita akan mengetahui kronologis yang sebenarnya terjadi. Dimana ketika Edge tiba, ia tak menyadari jika ada kelompok perampok lain yang lebih dulu sudah siap untuk merampok uang di dalam mobil lapis baja yang akan segera keluar. Di situ Edge keluar untuk mendekat ke gerbang depo dan meninggalkan anaknya di dalam mobil sendirian. Namun akibat hal itu, nahasnya si Doggy itu pun dipaksa keluar dari mobil oleh para perampok itu tanpa sepengetahuan si Edge. Dan Doggy pun turut menjadi korban tak berdosa atas kejadian tersebut. Okay. Dan ketika Edge hendak menolong anaknya, ia sendiri pun juga terkena tembakan. Namun untungnya tak mengenai bagian-bagian vital di dalam tubuhnya. Di saat Edge sudah pulih dan mengetahui jika anaknya telah tewas akibat kejadian itu, Edge pun langsung menemui rekannya yang merupakan pimpinan FBI untuk meminta informasi tentang daftar nama para kriminal yang berpotensi ikut terlibat dalam kejadian yang menewaskan anaknya itu. Ya, di sini memperlihatkan jika situasi sangat tegang terlihat di wajah para anak buah Edge, di mana Edge memerintahkan anak buahnya itu untuk mencari orang yang telah membunuh anaknya kala itu. I need to know who pulled the trigger. Dengan cepat, Mike dan rekan-rekan lainnya itu pun langsung gercep mencari orang yang ada di daftar tersebut, hingga didapatlah sebuah nama yakni Gacy bersaudara. Gacy Brothers. Setelah orang itu memberikan satu nama kepada Edge, akhirnya Edge pun memerintahkan Mike untuk tidak membunuh orang itu dan malah memberikan uang kepadanya atas imbalan sebuah informasi tadinya. Tanpa berlama-lama, Edge dan anak buahnya langsung mendatangi kediaman Gacy bersaudara, yang dimana ternyata mereka hanyalah kelompok kriminal kecil dan hanya menjalankan bisnis film esek-esek di bawah umur yang tidak ada hubungannya dengan aksi perampokan yang terjadi pada kala itu. Goes the cash. Let him go. Karena hasil perburuan mereka terus buntu dan tak membuahkan hasil, daripada aksi mereka itu semakin meluas dan merugikan pihak lainnya, akhirnya Mike sebagai orang terdekat Edge itu pun menasehatinya dan menyarankan Edge agar melakukan dengan cara yang lain. Karena Mike yakin jika kejadian ini ada keterlibatannya dengan orang dalam. The truth, we need a different approach. Ya, yang akhirnya Edge pun kini mencari targetnya dengan cara pendekatan lain, yakni bergabung menjadi petugas di perusahaan Vertigo. Kemudian scene beralih ke tempat lain di mana asal muasal kejadian ini bermula, yakni diperlihatkan 6 orang tentara bayaran yang sudah lama tak bekerja dan merasa bosan, yang pastinya mereka juga membutuhkan uang untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Dan salah satu di antara ke-6 orang itu pasti kalian sudah ngeh dengan sosok pria yang memiliki bekas luka di sekitar mata. Ya, yaitu orang yang membunuh anaknya si Edge. Ini dia orangnya yang bernama Jan. Dengan keahlian militer yang mereka miliki, ke-6 orang yang dipimpin oleh Jack itu pun merampok ke sebuah rumah mewah milik orang Afghanistan. Dan setelah mendapatkan segepok uang, setelah dibagi secara merata, namun tampaknya jumlah itu masih sedikit dan terasa sangat kurang bagi mereka. Oleh karena itu, akhirnya Jack sebagai leader itu pun mempunyai rencana lain yang lebih menguntungkan, yakni untuk merampok uang yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan inilah awal mula dan sosok perampok di balik kejadian kala itu. $8,571. Easy, boys. Walking before running. Dengan persenjataan yang mereka beli dari hasil uang curian kemarin, Jack langsung menyusun rencana untuk melakukan aksi mereka dengan dibantu oleh orang dalam yang merupakan pegawai dari Vertigo itu sendiri. Namun entah siapakah itu orangnya.
Nah, ketika mereka melakukan aksinya, di sini kita akan dibuat kesal dengan Jan. Dikarenakan saat ada satu orang petugas dari Vertigo ada yang memberontak, jiwa kebrutalan Jan itu pun muncul. Lalu ia langsung melepaskan tembakan kedua petugas itu yang membuatnya terbunuh. Karena tak terkontrol, ia kemudian juga membunuh anak Edge yang padahal tak memiliki salah apapun. Black and white en route, 2 minutes away. 2 units this. Don't fucking look at me! Out of the fucking car! Take the legs! Let's go! Move. Exit west, we got it! Ya, setelah berhasil melakukan perampokan besar itu, kita bisa melihat jika kini Jack beserta anak buahnya termasuk si Jan sudah bisa menikmati hidupnya itu secara berkecukupan, sejahtera, dan bersemi kembali seperti kota Adipura. Namun ternyata hal itu masih belum dirasa cukup bagi si Jack sebagai leader, dan ia pun bermaksud untuk melakukan hal yang lebih lagi untuk bisa mendapatkan uang yang lebih besar. Ya, rencana itu yakni merampok ke dalam depo itu secara langsung di saat bertepatan pada hari Black Friday atau hari di saat adanya diskon Natal dan belanja besar-besaran, karena pastinya hari itu akan menjadi hari tersibuk perusahaan-perusahaan besar untuk menyimpan uang-uangnya. North of 150 million. That's 160 million. Yang akhirnya karena mereka memiliki orang dalam di Vertigo yang masih belum diketahui siapakah dia, pastinya mereka yakin rencana ini akan berhasil lagi dan mereka pun tampak begitu bersemangat. We're all set on our end. This is Black Friday, and the tails will keep ringing. Dan tibalah hari itu kita diperlihatkan kepada si Edge dan Bullet yang sedang berada di dalam perjalanan mengantarkan uang pada saat hari Black Friday. Namun ketika di dalam mobil itu, Bullet memberikan sebuah pernyataan kepada si Edge yang membuat kita pun terkejut. Yang terungkap jika ternyata orang dalam yang selama ini bekerja sama dengan Jack dan cecunguknya itu adalah si Bullet ini. Tak ingin terburu-buru dalam bertindak, Edge pun menahan emosinya dengan tetap tenang dan mengikuti alur mereka dalam melakukan aksi mega perampokan di hari ini, agar si Edge bisa mengetahui identitas tentang siapakah yang menembak anaknya itu hingga tewas. Do we have a deal? Yeah. We have a deal. Setelah Jack dan cecunguknya mendapatkan informasi lampu hijau dari Bullet jika si Edge bisa dikendalikan, mereka itu pun pergi ke lokasi COD yang telah ditentukan, di mana para perampok itu akan bersembunyi di dalam mobil lapis baja bersama Edge dan Bullet. Di situ Bullet juga mematikan kamera pelacak di mobil lapis bajanya agar petugas kontrol di depo tak bisa memantau pergerakannya secara visual, sehingga para perampok itu bisa masuk ke dalam depo perusahaan Vertigo dengan mulus dan aman. Sesampainya di depo, para perampok itu langsung menjalankan aksinya dengan menjadikan Bullet sebagai sandera dan mereka gunakan untuk jaminan keluar dari depo. Di situ Edge juga ikut disandera karena mereka tahu jika Edge adalah orang yang ahli dan berbahaya. Fuck is going on? The keypad will present a challenge. Ya, situasi sangat mencekam. Para petugas Vertigo itu pun juga tak ingin menyerah, di mana mereka melakukan aksi balasan dengan melepaskan tembakan ke perampok itu. Namun karena perampok itu menggunakan kostum anti peluru, para petugas Vertigo itu pun dibuat kewalahan. Di saat para perampok itu sedang sibuk baku tembak dan mengambil uang-uang itu dari dalam brankas yang ingin dipindahkan ke dalam mobil, momen itulah yang Edge gunakan untuk bergerak meloloskan diri. Yang akhirnya dengan sangarnya Edge bisa melumpuhkan satu perampok dan menggunakan kostum tersebut yang ia gunakan untuk menyamar. Hingga setelah berhasil membunuh beberapa perampok itu, kemudian Edge memasukkan ponselnya ke dalam salah satu tas berisikan uang agar nantinya ia bisa melacak apabila mereka berhasil keluar dari depo. Karena di luar sana pihak kepolisian beserta SWAT sedang menuju ke depo untuk melakukan pengamanan karena mendapatkan laporan dari salah satu petugas Vertigo, para perampok yang menyisakan Jan dan Jack itu pun akhirnya dibantu oleh Bullet dengan membunuh semua para rekan kerjanya sendiri dari Vertigo termasuk Dave dan Dana. Give me a gun. Thank you. Bullet, what the? I swear. It's Bullet. Bullet, what the? Begitupun juga ketika Edge hendak menyerang para perampok itu, Bullet langsung memberondongnya dengan peluru panas ke arah Edge. Setelah bersih, Bullet
Jan dan Jack langsung bergegas keluar dari depo untuk kabur. Dan ketika mereka bertiga tiba di tempat yang aman, di sini terlihat jika si Jack sedang mengalami pendarahan di bagian lehernya karena tertembak. Lalu karena ia memiliki firasat jika Jan akan meninggalkannya, ia berniat akan membunuh si Jan. Namun karena kondisinya itu lemah, ia justru tewas di tangan si Jan anak buahnya sendiri sebelum menikmati hasil curiannya itu. Walah mesakne lur. We all understand the risks. Menyisakan si Jan dan Bullet, mereka tetap beraksi sesuai pada rencana awal, yaitu membawa kabur uang itu dengan mobil yang sudah disiapkan melalui lorong bawah tanah. Namun ketika si Bullet itu lengah, si Jan langsung menodongkan pistol ke arah Bullet, lalu yang terjadi kemudian hingga akhirnya si Jan lah orang terakhir yang tersisa dan bisa melanjutkan hidupnya dengan menikmati uang jutaan dolar dari hasil curiannya itu. Ketika Jan sedang bersantai di apartemennya dan menikmati kekayaannya itu, tiba-tiba ada ponsel berdering dari salah satu tas berisi uang, yang mana itu adalah ponsel milik Edge yang sengaja dimasukkan pada saat kejadian perampokan di dalam depo saat itu. Dan kita akan terkejut ketika melihat ada sosok Edge di sana yang masih hidup, yang sepertinya ia selamat dari tembakan itu karena dari baju anti peluru yang ia kenakan, dan ia hanya berpura-pura mati saja. Edge pun kemudian menyuruh Jan untuk membaca hasil otopsi atas kematian si Doggy yang telah ia bunuh, di mana Edge bermaksud akan membunuh si Jan dengan cara yang sama seperti ketika Jan membunuh anaknya si Edge, yaitu melepaskan tembakan ke arah hati, paru-paru, limpa, dan terakhir ke arah jantung, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Doggy dirasakan pula oleh si Jan, jancuk jaran ini. His name was Dougie. Ya, jadi begitulah ya bolo-bolo kira-kira alur cerita tentang film ini. Sangat-sangat keren plot twistnya. Aku harap kalian bisa nonton sendiri film ini secara langsung dan utuh ya, biar kalian bisa merasakan feel-nya. Oke, begitu saja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Golazo el mayor portero del mundo, artinya apa bang misi? Makmu kiper.